Halo teman-teman, hari ini saya mau cerita pengalaman pribadi saya menggunakan motor listrik Polytron Fox 350. Disclaimer dulu ya, semua yang saya sampaikan di video ini adalah pengalaman pribadi, opini pribadi, dan berdasarkan keyakinan saya sendiri sebagai pengguna Fox 350. Bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, hanya sebagai bahan pertimbangan buat kalian yang mau beli. Jadi awal pembelian, saya SPK motor ini tanggal 20 November 2025, harganya 16.550.000. Barangnya datang tanggal 4 Desember tahun 2025, jadi cukup cepat ya, kurang lebih 2 minggu. Langsung saya bayar sewa baterai selama 1 tahun sebesar 2.200.000, aktif sampai tanggal 6 Desember 2026. Sampai sini aman. Masih bahagia, dapat motor yang baru, masih berharap hidup saya bisa lebih ramah lingkungan. Oke, terus bagian selanjutnya adalah STNK dan BPKB. Informasinya kurang lebih itu 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan, ya kurang lebihnya 1 bulan itu sudah keluar, tapi harus diambil langsung ke service center yang tidak ada di kota saya. Jadi saya harus ke service center terdekat, yaitu di Jember. Kurang lebih jaraknya sekitar 70 km dari rumah saya. Saya tanya apakah bisa dikirim, katanya tidak bisa karena takut nanti surat-suratnya hilang kalau dikirim. Oke, demi motor, demi legalitas, ya saya tempuh juga lah. Langsung aja, ya, ini review pemakaian sekitar 3 bulan pemakaian, tepatnya di bulan Februari 2026, mulai muncul masalah. Ada indikator huruf M di sebelah ECU, itu mulai sering menyala. Efeknya ketika motor sedang berjalan, motor nggak bisa digas, jadi motor terpaksa harus berhenti dulu, tunggu beberapa saat, mungkin harus dimatikan kadang-kadang gitu, baru mau jalan lagi, baru normal lagi. Dan ini kejadiannya kurang lebih setelah saya pakai 5 km. Dan ini saya tidak pernah pakai untuk yang kecepatannya tinggi, saya biasanya pakai untuk 30-40 km per jam. Jadi ini bukan untuk balapan ya. Nah, masalah ini kan keluar. Terus saya lapor ke pihak SC Jember, saya lewat marketingnya, saya lewat customer service-nya, gitu kan. Intinya mereka nggak mau datang, pertama-tama itu mereka minta saya bawa ke service center yang tadi jaraknya kurang lebih 70 km. Masalahnya saya sudah jelasin motor sering mogok di jalan. Masa iya saya harus nekat 70 km dengan motor yang bisa mati kapan aja? Lah kapan sampainya kan? Akhirnya setelah saya memaksa minta home service, teknisi datang tanggal 9 Februari. Ada satu komponen saya tidak tahu apa itu, di bagian jok itu dibuka, itu diganti, katanya sih sudah beres gitu kan. Ya, saya coba lah, kan siang-siang itu saya coba untuk keliling komplek aja, indikatornya normal, tidak nyala. Saya pikir ya syukurlah udah nggak ada masalah gitu kan. Oke, malamnya saya pakai kurang lebih ya 5 kilometeran, karena kejadiannya pasti ya sekitar itu aja sih lokasinya, gitu kan. Indikator M-nya nyala lagi. Besok paginya saya coba lagi waktu untuk antar anak sekolah, ya kurang lebih 5 kilometeran, itu indikatornya nyala lagi. Saya lapor kan. Jawabannya ya harus ke service center, alatnya nggak bisa dibawa. Oke lah, gitu kan. Nantilah kalau ada waktu gitu. Ini yang jadi bagian paling seru nih. Setelah saya pakai 1.500 km, nah malamnya itu pas 1.500 km, setirnya putus. Iya, putus. Bukan longgar, bukan oblak, putus. Untungnya motornya sering bermasalah mesinnya, jadi saya nggak berani ngebut. Kalau ini kejadiannya pas kecepatan tinggi, saya nggak tahu apa yang terjadi. Coba di komen. Bahaya nggak sih? Menurut saya sih sangat bahaya. Saya lapor jawabannya, oh ini baru kejadian pertama kayak gini. Mungkin bautnya lepas, gitu kan. Padahal sudah saya video, sudah saya kirim, gitu kan. Menurut saya, kan, kok agak denial ya, gitu kan. Katanya saya kasus pertama untuk indikator M-nya nyala. Terus untuk setir putus saya juga kasus pertama, gitu kan. Ada nggak sih yang pakai ini? Mungkin samaan gitu kasusnya. Saya sih cuma mikir sih gitu kan, kalau setir putus harus kejadian berapa kali baru dianggap serius gitu. Masa iya tunggu lebih dari saya, lebih dari 1 gitu. Besoknya teknisinya langsung datang, jadi ya oke lah, langsung datang karena setirnya putus. Masa iya saya disuruh bawa ke Jember kan, gimana cara nyetirnya. Bagian setir yang putus itu diganti, terus saya ingatkan lagi soal indikator M-nya. Jawabannya tetap dong harus bawa ke service center Jember, karena alatnya nggak bisa dibawa gitu. Saya tanya loh, kalau mati di tengah jalan gimana? Ya berhenti aja, nanti nyala lagi kan. Ya, bawa aja kalau sudah sampai Jember nanti jemput kok gitu. Ya mau ngomong gimana lagi kan? Dan hari ini saya pakai lagi, indikator M-nya nyala lagi, lapor lagi, jawabannya sama lagi. Jadi nggak tahu deh harus gimana ini gitu. Ya, jadi ini kesimpulan pribadi saya. Sekali lagi ini opini pribadi saya sebagai pengguna, menurut keyakinan saya sih harganya
lumayan lah, tidak murah juga tidak mahal. Administrasi, ambil surat-surat, ya effort dikit lah. Servis, ya kan tujuannya beli motor ini katanya nggak perlu servis rutin gitu kan. Tapi sekalinya servis, ya keluar kota lah gitu kan, sekalian jalan-jalan gitu. Saya kira masalah mesin atau apa minim kan, karena saya motor baru gitu. Ternyata ya 1.500 km kayak gini gitu kan. Untuk keselamatan, ya cuma setir putus lah, gitu aja. Jadi, saya kira motor listrik harusnya kan praktis, nggak perlu antri BBM, aman, nyaman, hemat. Yang saya rasakan sih memang hemat sih, nggak perlu beli BBM, cuma emosi aja agak boros gitu. Oke, semua yang saya sampaikan di video ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, ini subjektif, tidak mewakili semua pengguna, bisa jadi berbeda, mungkin yang lain dapat motor dengan kondisi yang lebih baik, begitu kan? Mungkin cuma saya, karena saya cuma satu-satunya katanya. Saya tidak bermaksud menjatuhkan pihak manapun, saya hanya berbagi cerita supaya teman-teman bisa lebih siap dan lebih bijak sebelum membeli. Buat saya pribadi, motor ini bukan cuma alat transportasi, tapi juga alat untuk uji kesabaran, uji mental, dan uji keikhlasan sih, gitu. Jadi kalau mau beli pastikan service centernya dekat, mentalnya kuat, waktunya banyak, sabarnya tanpa batas. Karena pengalaman tiap orang beda-beda, ini cuma cerita saya. Terima kasih.